Baik teman-teman, sambil kita akan melihat yang akan di-share screen bahan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini, kiranya Tuhan boleh menolong kami di dalam pendengaran kami akan firman Tuhan, secara khusus dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kami sadar kami manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, kita sampai di Hakim-Hakim pasal yang keempat. Sebuah kitab yang cukup menarik teman-teman sebenarnya. Nanti kita akan melihat betapa menariknya kitab dari Hakim-Hakim ini. Next. Oke, teman-teman, sebelum mengawali bahan yang akan aku bagikan, firman yang akan aku bagikan pada malam ini, aku teringat di dalam persiapanku tentang kampung halaman. Dan biasanya semua suku pasti tentu mengetahui lah ya yang namanya mudik, dan itu adalah satu sukacita setiap tahun yang ditunggu-tunggu. Tetapi secara khusus, teman-teman, aku mau membagikan bahwa di dalam salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Batak, ada perumpamaan mulak tubona pasogit. Artinya, sesukses apapun orang-orang Batak di perantauan, itu diminta untuk tetap ingat kampung halamannya, kembali. Mau sejauh apapun, sebanyak apapun hartamu, ingat dari mana kau berasal. Ingat kampungmu di mana. Inilah yang sering ditanamkan teman-teman oleh orang tua kepada anak-anaknya, bahkan ketika anak-anaknya itu masih kecil. Nah teman-teman, di samping ini ada foto satu kampung, yang pasti ini sepertinya bukan kampungku ya teman-teman, sepertinya ini di daerah Perapat. Ya, ini adalah tempat raja dulu berkumpul ya untuk memutuskan mensidang atau melakukan diskusi-diskusi ya teman-teman, karena dulu kan di orang Batak itu sistemnya kerajaan, ada raja, mereka duduk di beserta mungkin petinggi-petinggi di situ ya, dan ini adalah bangku-bangkunya. Bahkan karena pulang ke kampung halaman ini menjadi satu semangat, ada sebuah lagu yang cukup menarik teman-teman, dan sebenarnya lagu ini cukup enak ya didengar ya. Mardalan au Marsada kalau nggak salah judulnya teman-teman ya. Ada satu bait yang cukup baik menurutku dalam lagu ini. Dia bahasa Indonesianya ada di bawah. Hembuskan, hembuskan, hembuskan aku wahai angin, hingga tiba di kampung halaman yang jauh. Ibu, yakinlah aku akan segera pulang dari tanah rantau yang jauh. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube betapa indahnya lagu Marsada au Mardalang ini ya. Nah teman-teman, semangat ini juga lah yang sebenarnya ada di bangsa Israel yang akan kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang keempat. Silakan teman-teman, next. Teman-teman pasti tahu bahwa bangsa Israel sudah 400 tahun lamanya berada di tanah Mesir. Mereka di sana bukan enak-enakan, tetapi sebagai budak yang dipekerja keraskan, diperlakukan sebagai seorang budak. Dan setelah itu, ketika mereka pulang ke tanah perjanjian, tanah leluhur, ke kampung halaman, mereka harus melalui 40 tahun di padang gurun. Dan mereka harus berperang untuk mendapatkan tanah leluhur mereka. Jadi teman-teman, kalau kita pulang kampung mungkin dengan sesuatu yang tanpa ada terlalu banyak pengorbanan, tapi itu sudah begitu indah dan sukacita ketika sampai di kampung halaman. Bayangkan apa yang dirasakan bangsa Israel. Ketika di kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ini, mereka sudah berada di kampung halaman, di tanah leluhur yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kalau kita ingat di dalam Kejadian, Tuhan sudah begitu lama menjanjikan tanah perjanjian ini kepada keturunan Abraham.
Dan setelah 440 tahun, mereka sudah memiliki tanah menetap. Ya, tidak lagi terkatung-katung, tidak lagi menjadi budak, tidak lagi berperang, tidak lagi hidup susah secara nomaden di padang gurun. Tetapi apakah ketika mereka sudah memiliki tanah yang tetap, yang Tuhan janjikan, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja? Mari teman-teman kita akan melihat, silakan kita buka Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-24. Aku minta tolong Richard untuk membacakan ayat 1 sampai yang ke-10. Nanti aku membacakan ayat yang ke-11. Lalu aku minta tolong Beatrix membacakan ayat yang ke-12 sampai yang ke-24. Bang, maaf, nama kitabnya apa tadi, Bang? Maaf. Kitabnya Hakim-Hakim pasal yang keempat, Cat. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10, Cat. Iya, Bang. Ini saya langsung bacain aja ya, Bang. Yap. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Jaanim yang dekat Kadesi. Beatrix, silakan. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Horoset Hagoyim ke sungai Kison. Sampai 24. Oke. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah mati di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikutinya. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki.
Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hajar dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku air minum sedikit. Aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu diletakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab dia telah tidur nyenyak oleh lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari aku akan menunjukkan kepadanya orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Ya, kalau kita melihat sepintas tadi yang dibacakan, sepertinya kitab ini penuh dengan kekerasan dan tindakan yang begitu bengis dan kejam. Tapi teman-teman, mari kita melihat lebih mendalam apa makna dari pasal yang keempat yang akan kita bahas pada malam ini. Next. Teman-teman, kalau kita melihat pasal 1, 2, 3 yang kemarin sudah dibacakan sudah dibawakan oleh Bang Riko, Kak Sylvia, bagiku pasal 4 ini adalah sebagai implikasi. Jadi menarik bagiku untuk menggali lebih dalam apa sebenarnya yang menjadi faktor utamanya sehingga pasal 4 ini bisa terjadi. Teman-teman, ketika aku persiapan, timbul di benakku tentang Kanaan. Karena kalau kita ingat tahun lalu kita berbicara tentang kitab Kejadian, itu begitu cukup jelas diceritakan tentang Kanaan. Kita akan melihat teman-teman, kita akan berfokus sebentar di tentang Kanaan ini dan melihat kaitan Kanaan ini terhadap kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan. Mari kita melihat siapa orang-orang Kanaan yang menjadi salah satu suku dari Yabin, Raja Kanaan yang menindas bangsa Israel di pasal yang keempat. Kanaan dikutip lebih dari 150 kali di dalam Alkitab. Mereka sebenarnya adalah cucu Nuh dari keturunan Ham. Teman-teman ingat bahwa Ham adalah menantu Nuh yang melihat ketika Nuh mabuk, lalu Nuh tidak mengenakan pakaian sehelai pun, dan dia membiarkan. Lalu dalam Kejadian 9 ayat 18, Nuh mengutuk Ham. Tetapi yang menarik, Nuh mengutuk anaknya Ham, yaitu Kanaan. Kanaan dikutuk karena dosa dari ayahnya. Kanaan juga terdiri dari beberapa orang-orang Het, orang-orang Girgasi, orang Amori, Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Daerah mereka meliputi Sidon. Masih bias menurutku siapa orang Kanaan sampai di sini. Tetapi ketika dikatakan ke arah Sodom dan Gomora, ingatan kita begitu kuat dalam Kejadian 10 ayat yang ke-19. Ketika Abraham menyelamatkan Sodom dan Gomora. Teman-teman, Sodom dan Gomora digambarkan sebagai tempat yang begitu brutal. Dosa-dosa yang begitu besar. Pada saat itu mereka sudah mengenal yang namanya hubungan seksual sesama jenis. Bahkan mereka juga tidak segan-segan hubungan darah. Sedarah mereka melakukan hubungan seksual, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang begitu luar biasa pada saat itu di Sodom dan Gomora. Dan mereka adalah wilayah-wilayah di Kanaan. Tetapi menurutku ini juga masih terlalu bias.
Mari kita melihat bagian berikutnya, teman-teman. Di dalam Ulangan 7, ayat yang kedua sampai yang keempat. Secara jelas, kita mulai mengenal siapa orang-orang Kanaan ini. Next. Ulangan 7, ayat 2 sampai keempat. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan jangan engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin mengawini dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat yang keempat, teman-teman. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Teman-teman, Ulangan 20 ayat 7 sampai dan 18 juga berbicara tentang orang-orang Kanaan yang akan menjadi jerat bagi bangsa Israel karena mereka begitu jahat dan kejam serta menyembah allah-allah palsu. Next. Dan terakhir, teman-teman, aku boleh melihat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-33. Ini lebih jelas, teman-teman, menggambarkan orang-orang Kanaan. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentu hal itu menjadi jerat bagimu. Dalam kitab Ulangan dan Keluaran, jauh sebelum mereka sampai tiba di tanah perjanjian, Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa orang Kanaan harus ditumpas. Karena itu akan menjadi jerat bagi bangsa Israel, yang akan terus mengikat bangsa Israel untuk tidak bisa beribadah kepada Tuhan secara baik dan benar. Next. Teman-teman, salah satu arkeolog dalam perjalanan Alkitab, Henry Halley, mengatakan demikian tentang orang-orang Kanaan. Henry menemukan sejumlah besar guci berisi jasad anak-anak yang telah dikorbankan kepada Baal, dewa utama orang Kanaan. Ia juga menambahkan, seluruh daerah itu ternyata adalah kuburan bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan. Orang-orang Kanaan beribadat dengan pemuasan hawa nafsu yang amoral sebagai ritus keagamaan di hadapan dewa-dewa mereka. Dan kemudian dengan membunuh anak-anak sulung mereka sebagai korban bagi dewa-dewa yang sama. Tampaknya secara besar-besaran negeri Kanaan telah menjadi semacam Sodom dan Gomora berskala nasional. Para arkeolog yang menggali reruntuhan kota-kota Kanaan bahkan merasa heran mengapa Allah tidak membinasakan mereka lebih cepat. Teman-teman, mungkin ini tidak terlalu relate kepada kita, karena memang pada saat ini mungkin tidak ada umat atau bangsa yang sekejam Kanaan. Tetapi coba kita bayangkan, kalau pada hari ini Kanaan ada dengan kita, kita tahu ada Kanaan di satu bangsa pada saat ini. Betapa mengerikannya. Sehingga ini yang membuat Tuhan jelas berkali-kali mengucapkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menumpas dan tidak boleh hidup berdampingan kepada orang-orang Kanaan. Karena itu akan menjadi jerat seumur hidup bagi bangsa Israel. Jelas dan tegas. Demi keselamatan bangsa Israel. Mari kita melihat bagian berikutnya. Next. Teman-teman, izinkan aku menyimpulkan tentang Kanaan. Amoralitas, penyembahan berhala, dan pengorbanan anak sangat umum di Kanaan. Dan kita akan melihat dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat, apakah bangsa Israel akan menjadi orang-orang Kanaan.
Next. Teman-teman, pada saat awal dari kitab Hakim-Hakim, Yehuda dan Simeon menunjukkan bahwa bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan. Yehuda dan Simeon memerangi Kanaan. Itu orang-orang di Feris. Mereka bekerja sama juga untuk memerangi orang-orang di Zefat. Yehuda sendirian memerangi di Gaza. Orang-orang Kanaan di Debir, Askelon, Ekron, Yerusalem, Tanah Negeb, dan Hebron. Ada 9 lokasi, teman-teman, yang dibinasakan oleh Yehuda dan Simeon. Sepertinya baik-baik saja dan tidak ada masalah sampai di sini, teman-teman. Tapi kita akan melihat bagian berikutnya. Apa yang terjadi setelah Yehuda dan Simeon? Next. Silakan. Next. Nah, kita akan melihat di pasal yang berikutnya. Ada masalah besar setelah itu, teman-teman. Orang Kanaan dibiarkan hidup dan berdampingan oleh suku Benyamin di Yebus, oleh suku Efraim di Gezer, oleh suku Aser di Ako, Sidon, Ahlab, Akzib, Helba, Afek, dan Rehob, oleh suku Dan di Amori, Manasye di Betsin, Zebulon di Kitron dan Nahalol, Naftali di Bet-Semes dan Bet-Anat. Teman-teman, dari 12 suku, 7 suku tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dan kita akan melihat episode berikutnya yang harus dibayar oleh bangsa Israel karena ketidaktaatan bangsa ini. Next. Teman-teman, kita akan melihat perjalanan kegagalan Israel di pasal berikutnya. Pasal yang kedua ayat 2b dan 3. Israel tidak mendengarkan firman Tuhan. Kanaan akan menjadi musuh dan bagi mereka menjadi Allah. Dan Tuhan mengatakan pasal yang kedua bahwa Kanaan akan menjadi jerat bagi bangsa Israel. Tidak sampai di situ aja, teman-teman. Di ayat 11 sampai yang ke-13. Israel telah meninggalkan Tuhannya. Menyembah Allah-Allah lain. Beribadah kepada Baal dan Asitoret. Ingat, teman-teman, tadi ada 3 amoralitas, penyembahan berhala, dan mengorbankan anak. Itulah yang dilakukan bangsa Kanaan. Dan pasal yang kedua, tidak lama setelah bangsa Israel tidak mengindahkan firman Tuhan, mereka langsung jatuh pada penyembahan berhala. Mereka mengikuti. Mereka sudah terhisap pada budaya Kanaan. Pasal ketiga dan ke-6. Israel mengambil perempuan-perempuan Kanaan dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada orang-orang Kanaan. Telah terjadi perkawinan campur. Padahal di dalam kitab Ulangan, jelas-jelas Tuhan mengatakan, jangan kau berikan anak-anakmu perempuan maupun anak-anakmu laki-laki. Kembali, bangsa ini mulai terhisap dan terjerat. Dan bagian terakhir, sampai pada puncaknya. Teman-teman, kalau kita melihat dalam grafik ini ya, biasanya anak-anak matematika atau statistika gitu ya, kayaknya kurva ini agak kurang oke sih ya. Karena ada bagian yang menurun begitu ya, teman-teman. Padahal nggak ada. Mau menandakan puncak semua begitu ya, teman-teman, linear ke arah atas begitu. Dan kita sampai pada puncak dosa dari bangsa ini, yaitu yang di bagian D. Pasal 2 ayat ke-11, pasal ketiga ayat ke-7 dan 12, serta pasal keempat ayat ke-1 yang dibacakan oleh Richard. Israel terus dan semakin melakukan apa yang jahat bagi Tuhan. Inilah yang melatar belakangi, teman-teman, kitab Hakim-Hakim pasal keempat yang tadi telah kita baca dan dengar dari teman-teman kita. Teman-teman, aku ketika merenung begitu ya tentang bangsa Israel dan Kanaan ini, aku teringat satu ayat yang waktu aku dulu di kampus sering banget kakak-kakak rohani gitu ya, kakak-kakak kelas di PMK itu membagikan. Next. 1 Korintus pasal
yang ke-15 ayat yang ke-33 ya teman-teman. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman, mari kita harus jujur. Ketika orang baik berada di dalam komunitas yang tidak baik, hampir pasti orang baik inilah yang akan terbawa ke dalam perilaku tidak baik. Sangat sedikit pada akhirnya komunitas yang tidak baik ini mengikuti kebiasaan yang baik. Sehingga kita nggak perlu negosiasi, teman-teman. Apapun alasannya. Teman-teman, ini salah satu mungkin teman-teman yang sering main di medsos gitu ya. Tahu berita ini yang lagi viral teman-teman. Bahwa kemarin di Semarang minggu lalu ya, ada seorang gadis muslim menikah di gereja, diberkati di gereja, menikah dengan seorang pria Kristen. Dan diberkati ada pastor dan ustadz di dalam gereja itu. Tadi aku baca juga di salah satu feed Instagramku, berita tentang Pengadilan Negeri Pontianak telah mensahkan pernikahan pasangan beda agama. Teman-teman, aku tidak mau masuk di dalam masalah hukum, karena itu akan begitu banyak tafsiran. Tetapi aku boleh melihat bahwa kita hari-hari ini pun sebenarnya mirip seperti bangsa Israel pada saat itu. Mulai menegosiasikan dengan alasan-alasan yang terlihat rohani. Apa yang dikatakan firman Tuhan jelas, tetapi mulai kita negosiasikan dengan berbagai alasan. Dan pada akhirnya teman-teman, ketika kita tidak taat pada firman yang telah mengatakan, carilah pasangan yang seimbang, carilah pergaulan yang baik, hindarilah pergaulan yang buruk, dan itu akan menjadi jerat bagi kita seumur hidup kita. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam bagian Hakim-Hakim pasal yang keempat. Next, nah teman-teman, aku mengambil satu gambar yang bagus ini di dalam di YouTube, teman-teman. Kalau kita melihat bangsa Israel jatuh dalam dosa, bukan hanya dosa pada penyembahan berhala. Lalu mereka ditindas, lalu bertobat dan dibebaskan lewat hakim-hakim. Lalu mereka menikmati masa damai, masa tenang, masa sukacita, dan mereka kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Mengapa fase ini terus-menerus berulang-ulang di dalam kitab Hakim-Hakim, bahkan pada saat ini? Karena mereka sudah dijerat dan tidak akan pernah bisa lepas dari jeratan yang mereka lakukan sendiri. Teman-teman, menarik dalam ayat yang pertama dan kedua. Lalu orang Israel berseru, ayat yang ketiga. Teman-teman, ketika aku melihat bangsa Israel berseru, itu sama persis ketika kemarin sudah kita melihat dalam pasal yang ketiga, lalu Tuhan mendengarkan seruan mereka dan mengirim Otniel dan Ehud. Tetapi teman-teman, di dalam kitab bahasa Inggris, seruan yang dilakukan bangsa Israel ini bukan seruan atas pertobatan yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Mereka berseru karena ketidaktahanan pada keadaan mereka yang disiksa diperbudak puluhan tahun oleh raja-raja Edom, oleh raja-raja Kanaan. Mereka berseru bukan karena penyesalan akan dosa-dosa yang mereka lakukan dan pelanggaran-pelanggaran mereka. No, mereka berseru karena mereka tidak taat, tidak tahan pada keadaan yang mereka alami. Tidak heran teman-teman, ketika pertobatan palsu dan semu, maka mereka akan jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Next. Dan kali ini, pasal yang keempat, kita melihat bangsa Israel diserahkan kepada Raja Kanaan, yaitu Yabin, dengan Sisera sebagai panglima yang memiliki 900 kereta besi. Teman-teman, kalau kita melihat pasal sebelumnya, ketika mereka dijajah oleh Kusyen, Ristaim Raja Aram, dan juga oleh Eglon, Raja orang Amalek,
itu tidak secara jelas dikatakan 600 atau kereta besi. Tetapi kali ini mereka secara jelas penulis mengatakan bahwa Raja Kanaan memiliki 900 kereta besi. Apa maknanya, teman-teman? Sehingga penulis begitu spesifik. Teman-teman, pada saat zaman itu belum ada tank seperti sekarang, belum ada pesawat tempur atau senjata nuklir. Kereta besi menyimbolkan kekuatan dan kedikdayaan sebuah pasukan yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakini tentara yang lebih banyak daripadamu, Tuhan mengatakan janganlah takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Kereta besi membuat orang-orang Israel begitu takut, sehingga Tuhan perlu menolong mereka, menguatkan mereka. Di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-1. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-23a. Dengan perantaraan utusan-utusan engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat-tempat yang paling jauh di Libanon. Menyimbolkan satu kesombongan yang begitu luar biasa, sehingga orang-orang yang memiliki kereta besi menganggap boleh mereka layak mencela Tuhan. Dan 2 Tawarik 1 ayat 17a. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim atau Mesir oleh Salomo, teman-teman, berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan Salomo memiliki 1.400 kereta dan 12.000 kuda. Teman-teman, mau menunjukkan bahwa pada saat kerajaan Salomo, dia begitu termasyur, dan dia sangat menyukai kuda dan pasukan kereta. Teman-teman, ingat di kitab Kejadian kita pernah membahas tentang nilai seorang budak. Ketika seorang budak mati ditabrak oleh seekor lembu, maka yang tuan memiliki seekor lembu itu hanya layak mampu memberikan 30 sikal perak. Dan setelah itu masalah selesai untuk mengganti nyawa budak yang mati ditabrak oleh lembu itu. Budak, nyawa manusia seharga 30 sikal perak. Tetapi kali ini kita melihat harga dari satu kereta 600 sikal perak, 20 kali lipat. Lebih berharga 20 kali lipat daripada harga seorang manusia yang berstatus budak. Dan harga satu ekor kuda 150 sikal, 5 kali lebih tinggi harganya dibandingkan seorang budak. Dan pada saat itu teman-teman, aku mengizinkan kita melihat apa makna dari 30 sikal perak. Itu adalah harga yang diberikan kepada Yudas ketika dia menjual Yesus. Tuhan seharga 30 sikal perak menunjukkan bahwa dia rela menjadi seorang budak. Lebih berharga 5 kali seekor kuda dan 20 kali lebih mahal kereta dibandingkan seorang budak dan seorang Kristus Yesus ketika ia dijual oleh Yudas. Teman-teman, itu mungkin adalah satu bagian betapa hinanya Tuhan yang kita sembah demi menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Kita melihat bagian berikutnya, teman-teman. Next. Ketika bangsa Israel dijajah oleh Raja Kanaan, yaitu yang bernama Yabin, dan dia memiliki seorang panglima yang memiliki 900 kereta besi. Lalu Tuhan mengutus Deborah, seorang hakim perempuan.
Teman-teman, kalau tadi kita melihat walaupun bangsa Israel sudah begitu jahat kepada Tuhan, walaupun mereka berseru bukan karena mereka ingat benar-benar pada Tuhan, tapi hanya karena keadaan. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Walaupun mereka sudah kalah, salah akibat jerat yang mereka lakukan sendiri, tidak mengusir orang-orang Kanaan seperti yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tetapi Tuhan tetap mengasihani mereka. Lalu Tuhan mengirim Deborah, meminta Barak, karena Deborah seorang perempuan, dan dia tidak bisa berperang, teman-teman. Karena dia perempuan. Maka dia harus membutuhkan seorang laki-laki untuk menjadi panglima perang, memimpin pasukan berperang terhadap orang-orang Kanaan ini, yaitu pasukan Yabin dan panglimanya Sisera. Tetapi kita melihat, teman-teman, di dalam bagian ini, ayat yang ke-6, bahwa Deborah hanya bisa memanggil 2 suku dari 12 suku, yaitu suku Naftali dan Zebulun. Sehingga kita tahu, teman-teman, bahwa hakim-hakim memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa mengendalikan dan memerintah semua suku-suku dari 12 tadi yang kita lihat sudah berpencar. Tetapi nanti raja bisa, yaitu Saul, Daud, Salomo, dan raja-raja yang lain. Tetapi hakim-hakim memiliki keterbatasan. Dia hanya bisa memerintah kaumnya, 1 atau 2 suku saja, selebihnya dia tidak punya kuasa. Tetapi yang menarik, teman-teman, ketika Deborah meminta Barak, Barak nggak mau. Di dalam ayat yang ke-8, Barak sebagai panglima dan seorang laki-laki, dia hanya ingin maju dan mau maju jika Deborah juga maju. Tetapi kan kita tahu bahwa Deborah ini perempuan dan tidak bisa memimpin perang. Dan kita melihat, teman-teman, Barak tidak gentleman sebagai seorang laki-laki. Dia mau hanya karena perempuan, Deborah mau maju. Lalu dia mau maju. Dan kita kembali melihat, Barak tidak mengandalkan Tuhan. Barak hanya mengandalkan Deborah. Lalu kita melihat implikasi dari ketidaktaatan Barak. Deborah mengatakan di dalam ayat yang ke-9, Sisera akan diserahkan ke tangan perempuan, dan Barak tidak mendapatkan kehormatan. Walaupun Barak sebagai panglima perang nantinya, tetapi nyawa Sisera bukan diserahkan ke tangan Barak. Dan Barak tidak mendapatkan kehormatan akibat ketidaktaatan yang dilakukan oleh Barak. Lalu teman-teman, tadi kalau kita melihat ayat yang ke-11 yang aku bacakan, teman-teman, tadi aku sengaja ayat 1 sampai 10, tadi Richard yang membacakan, lalu aku ayat yang ke-11 membacakan. Teman-teman, kalau kita melihat ketika ayat yang ke-10, itu kan sudah satu alur cerita dengan yang dibacakan oleh Beatrix di ayat yang ke-11, yang ayat yang ke-12. Ya, itu satu alur cerita. Lalu kenapa ada ayat ke-11? Itu kan aneh ya, teman-teman ya. Tiba-tiba ada ayat ke-11 yang sebenarnya enggak ada kaitannya dengan alur cerita ayat ke-10 dan ke-12. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbanting di Jaanim yang dekat Kadesi. Lalu ayat yang ke-12 yang dibacakan Beatrix menyambung kembali alur cerita ayat yang ke-10. Teman-teman, kalau kita melihat dalam Alkitab, ada satu rangkaian cerita, lalu tiba-tiba di tengah-tengahnya itu ada kisah yang nggak nyambung, dituliskan oleh penulis. Teman-teman, itu memiliki makna yang sebenarnya cukup penting. Dan kita nggak boleh melewatkan begitu saja. Dan kita akan melihat, teman-teman, mengapa ayat 11 ini penting nanti di ayat yang ke-17. Kita melihat bagian berikutnya, teman-teman. Sungai Kison. Pada akhirnya di ayat yang ke-17 nanti, dipakai Tuhan menjadi satu alatnya membalikkan keadaan bagi Israel kepada Sisera. Teman-teman tadi ingat bahwa Sisera memiliki 900 kereta besi. Izinkan aku mengambil kesimpulan, teman-teman, apa yang dihadapkan bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka mustahil untuk bisa memenangkan perang yang dipimpin oleh Sisera.
900 kereta besi, teman-teman. Berapapun banyak 10.000 atau 1.000 pasukan Israel, mereka mustahil bisa menang melawan pasukan kereta besi 900. Bangsa Israel pasti akan kalah telak. Tetapi kita melihat, teman-teman, Sungai Kison dipakai Tuhan untuk membalikkan keadaan. Izinkan aku membaca pasal 5 ayat 21 menggambarkan bagaimana pasukan Sisera mengalami kekalahan yang telak dan lari terbirit-birit karena mereka di Sungai Kison. Apa yang terjadi dengan Sungai Kison? Sehingga seluruh pasukan dan 900 kereta besi, kemenangan yang sudah di depan mata oleh pasukan Sisera akhirnya sirna begitu saja. Pasal 5 ayat 21 menjelaskan secara gamblang. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. Dan di ayat yang ke-17, teman-teman. Ayat yang ke-15. Sisera sampai melarikan diri dari Sungai Kison. Jadi teman-teman, bahwa ketika mereka berperang, sungai itu dalam kondisi surut. Sehingga mereka begitu confidence melewati sungai itu dan berperang. Makanya si Deborah mengajak bangsa Israel untuk berperang di Sungai Kison. Karena Deborah sudah mendapatkan suara dari Tuhan mengatakan bahwa berperang di Sungai Kison. Ada apa dengan Sungai Kison? Dan ketika pasukan kereta besi dan semua pasukan Sisera maju ke Sungai Kison, lalu tiba-tiba sungai itu menjadi pasang. Bayangkan teman-teman, ketika sungai pasang, apa yang bisa dilakukan oleh kereta besi dan pasukan kuda? Semua terasa begitu berat, bahkan begitu lambat, hingga Sisera meninggalkan kereta besinya dan lari. Teman-teman, Tuhan memakai Sungai Kison untuk menolong. Dan kupikir seringkali sebenarnya di dalam kehidupan kita, Tuhan sering memakai sungai-sungai Kison yang mengubah ketakutan, yang menghilangkan segala kekhawatiran kita, sehingga membalikkan keadaan. Lalu bagian akhir, teman-teman, Yael, istri Haber, yang tadi aku bacakan di ayat ke-11, bahwa memiliki makna. Kita melihat bahwa di bagian akhir yang tadi dibacakan oleh Beatrix, Yael, istri dari Haber, seorang kerabat dari Raja Kanaan, seorang perempuan biasa, ibu rumah tangga, dan dipakai Tuhan, perempuan yang biasa ini untuk membunuh panglima Sisera yang begitu agung dan perkasa. Dan Yael dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang tadi dikatakan Deborah, bahwa Barak tidak akan mendapatkan kehormatan, bahwa Barak sebagai seorang laki-laki tidak akan mendapatkan kemuliaan, dan Sisera akan dibunuh di tangan seorang perempuan, yaitu Yael. Perempuan biasa, perempuan yang tidak terpandang, ibu rumah tangga biasa, yang menurut dunia, lu itu enggak, apa sih, kaum terpinggirkan, kaum termarginalkan, yang enggak pernah dilirik sedikit pun, tetapi dipakai Tuhan. Dan Tuhan seringkali memakai orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, yang dipinggirkan, yang dikucilkan. Dan Tuhan suka memakai orang-orang seperti ini. Dan bukankah Tuhan juga sering memakai kita? Orang-orang yang siapa sih kita ini? Yang gak dipandang sama sekali oleh dunia. Tetapi dia pakai kita untuk melayani di kampus, di PMK. Next. Teman-teman, kita masuk ke dalam bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ini. Aku boleh menyimpulkan bahwa kitab Hakim-Hakim ini
adalah sebuah kitab yang menceritakan betapa kondisi bangsa Israel begitu menggelisahkan dan begitu kejam, penuh dengan kisah-kisah tragis. Teman-teman, izinkan aku menyimpulkan akibat ketidaktaatan bangsa Israel untuk menghalau dan menghabisi orang-orang Kanaan. Kini, di dalam kitab Hakim-Hakim, secara jelas dan gamblang, menceritakan bahwa bangsa Israel telah berubah menjadi orang-orang Kanaan. Bukan orang-orang Kanaan yang berubah menjadi bangsa-bangsa Israel. Orang-orang yang begitu kejam berubah menjadi orang-orang yang baik dan takut akan Tuhan. No. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasihani, telah berubah menjadi orang-orang Kanaan yang begitu kejam. Next. Teman-teman, kalau kita melihat ayat 1 pasal yang ke-1, tadi yang sudah aku juga sedikit highlights. Ketika mereka sudah mulai berubah menyembah Allah-Allah lain, yaitu Allah-Allah Baal, Arsitoret. Lalu mereka menyerahkan anak-anak perempuan mereka kepada orang-orang Kanaan, dan mereka mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istri mereka. Lalu tidak sampai di situ juga, teman-teman. Kita maki-maki menceritakan mereka terus dan terus bertambah jahat. Hari demi hari semakin bertambah jahat. Aku pikir bagian ini adalah puncak klimaks dari kejahatan bangsa Israel. No. Tidak, teman-teman. Kita nanti akan melihat di kitab ini. Ketika teman-teman boleh setia melihat kitab Hakim-Hakim ini. Di pasal yang ke-19. Ketika ada satu tempat yang begitu damai, yaitu Lais. Lalu orang-orang Benyamin datang 600 pasukan. Orang-orang suku Dan. Mereka waktu itu ingin mencari tempat, lalu datang ke tempat Mika. Ya, Mika ini adalah seorang bangsa Israel juga, ya teman-teman, tapi dia menyembah berhala dan membuat patung-patung pahatan. Lalu orang Dan ketika dalam perjalanan mencari satu lokasi untuk menetap, sejahtera, teman-teman. Kota ini begitu tenang. Tidak ada perkelahian sedikit pun. Orang-orang Lais begitu orang-orang yang baik, dan kota yang begitu damai sejahtera sangat berbeda digambarkan dengan kota-kota lain. Tetapi suku Dan membawa pulang dan memanggil kaumnya dan membantai secara tak manusiawi semua orang Lais. Mereka habisi, dibantai secara tidak manusiawi oleh suku-suku Dan. Betapa jahatnya. Betapa brutalnya. Kitab Hakim-Hakim ini menceritakan bangsa yang begitu Tuhan kasihani. Bangsa pilihan Tuhan. Tetapi itu pun tidak sampai di situ, teman-teman. Nanti kita akan juga melihat satu kejadian yang begitu memilukan hati. Ketika ada seorang suku dari bangsa Israel berkunjung ke daerah Yebus. Teman-teman, di pasal yang ke-19, tempat ini adalah salah satu tempat yang cukup ditakuti, teman-teman. Tetapi sebenarnya tempat ini adalah tempat yang didiami oleh suku-suku Benyamin. Di dalam perjalanannya ada seorang yang bersama gundiknya tiba di lokasi ini dan mereka ingin beristirahat di daerah Gilead. Ketika mereka beristirahat, mereka singkat cerita mendapati salah satu orang yang memberikan tempat untuk
menghuni tempatnya untuk mereka bermalam. Lalu seorang laki-laki bersama gundiknya ini dengan senang hati beristirahat bermalam. Tetapi lalu di dalam ayat yang ke-20, teman-teman, nanti kita akan melihat orang-orang, sekumpulan orang datang mengetuk pintu ke rumah orang tua yang memberikan tumpangan ini. Mereka meminta supaya gundik yang dibawa oleh laki-laki ini dikasih ke mereka supaya mereka pakai dan mereka gilir secara bersamaan. Tetapi karena orang tua yang memiliki rumah ini kasihan, dia mengatakan, jangan kau apa-apai pendatang ini. Ambillah anakku perempuan dan semua gundik-gundikku, pakailah mereka. Tetapi mereka tidak mau. Lalu teman-teman, orang yang menetap bermalam di tempat ini memberikan gundiknya kepada sekumpulan orang ini. Dan gundiknya dipakai dari malam hingga pagi secara bergilir oleh puluhan orang Benyamin hingga mati. Sepanjang malam dikatakan bahwa dia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada satupun yang menolong perempuan ini. Luar biasa, teman-teman, kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga pasal 19 ayat yang ke-30. Hal yang demikian belum pernah terjadi. Dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, dan berbicaralah. 21 ayat yang ke-25. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya. Betapa tragis dan memilukan kitab Hakim-Hakim. Satu kondisi yang sangat tidak ideal, teman-teman. Kita masuk dalam bagian perenungan kita malam hari ini, teman-teman. Next. Deborah dan Yael adalah orang-orang yang termarginalkan. Tetapi Tuhan pakai mereka. Otniel juga adalah orang Benyamin. Orang yang tidak terlalu mencolok. Dan Ehud adalah orang yang bertangan kidal. Orang-orang yang penuh dengan keunikan dan kelemahan. Tetapi Tuhan pakai untuk satu pekerjaannya yang besar. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah seringkali sebenarnya Tuhan ingin memakai kita, orang-orang berdosa dan lemah, tetapi kita seringkali mengeraskan hati. Kita tidak taat. Kanaan menjerat begitu erat sebuah bangsa yang Tuhan begitu kasihi. Tapi mari kita melihat secara jujur. Kanaan-kanaan yang saat ini menjerat kita. Yang menghancurkan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita melihat, teman-teman. Jeratan-jeratan yang mengikat kita. Dosa-dosa yang terus mengukung kita. Sehingga sulit bagi kita untuk bisa taat. Apakah kanaan-kanaan kita saat ini? Entah itu kesombongan kita. Entah itu karir. Entah itu harta. Entah itu ambisi-ambisi kita. Entah itu pengakuan. Mari kita melihat kanaan-kanaan kita. Bagian berikutnya, teman-teman. Mari melihat kembali seruan-seruan kita
kepada Tuhan selama ini. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetesan air mata. Curahan air mata ketika kita meminta ampun. Apakah itu curahan air mata yang hanya karena ketidaktahanan kita kepada kondisi kita pada saat ini? Bukan pada penyesalan akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita manusia yang berdosa. Seringkali kita mempermainkan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh meminta pengampunan dan menyesali setiap dosa. Kita hanya tidak tahan terhadap keadaan dan pergumulan kita saat ini. "400 tahun bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Mereka tidak pernah melakukan dosa-dosa yang sebrutal ini. Mereka tidak menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan seperti yang digambarkan hakim-hakim. Bahkan 40 tahun ketika mereka berpindah-pindah di padang gurun yang begitu panas dan penuh dengan penderitaan. Mereka tidak pernah dikatakan seperti dikatakan di kitab hakim-hakim ini. Walaupun mereka jatuh bangun, tetapi mereka tidak menjadi orang-orang yang sebrutal dan sesadis ketika mereka sudah mendapatkan tanah perjanjian dan memiliki tempat untuk menetap. Mereka sudah hidup dengan segala kenyamanan, kelimpahan, dan kesejahteraan. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Ketika mereka diperbudak 400 tahun dan 40 tahun di dalam perjalanan di padang gurun, mereka mengalami keadaan yang tidak enak. Tetapi seringkali keadaan tidak enak itu baik bagi bangsa Israel. Tetapi sekarang, ketika mereka sudah memiliki segalanya, mereka di dalam keadaan yang begitu enak. Tetapi kenyataannya, itu tidak baik bagi kehidupan mereka. Teman-teman, mari melihat, seringkali keadaan yang tidak enak yang kita alami, yang begitu menyakitkan, yang begitu menggelisahkan, dan membuat kita berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin itu adalah keadaan-keadaan yang tidak enak, tetapi itu baik bagi kehidupan kita, bagi kerohanian kita, bagi keselamatan kita. Dan mari kita secara jujur melihat, seringkali keadaan-keadaan yang begitu enak sesungguhnya tidak baik bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim adalah kami. Kamilah Israel saat ini. Kami adalah Israel masa kini yang hidup penuh ketidaktaatan, yang hidup penuh dengan kompromi atas perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur, kami memiliki Allah yang sama, Allah yang setia, Allah yang sekalipun terus-terusan disakiti, terus-terusan kami lukai, terus-terusan kami kecewakan dan hianati, yang terus-terusan kami ludahi setiap hari. Tetapi Allah yang terus setia, Allah yang tidak bisa meninggalkan umatnya, Allah yang memilih untuk lebih memilih dilukai oleh umatnya, Allah yang rentan disakiti oleh umatnya. Tetapi begitu setia.
Kami begitu bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang sama yang dimiliki oleh bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bang Tunggul yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga pemaparan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Tunggul dapat kita petik dan dapat juga kita maknai dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk selanjutnya akan ada warta yang akan dibawakan oleh Bang Richard. Kepada Bang Richard dipersilakan. Bapak-bapak ya, Ya,
Thank you Bang Richard yang telah membacakan warta pada hari ini. Kita hidup untuk Tuhan, hanya Dialah sumber kebenaran dan pengharapan kita, dan hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Mari teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian, Ku Hidup Bagimu.